nggak ada khawatir ke krisis pangan Mas. Kalau sama tikus, tapi kalau orang itu kan serangga jadi nggak kelihatan tapi banyak itu yang bahaya untuk petani pengembangan. Untuk harga apa saat ini ya cukup lumayan bagus lah Mas. Kita nih pengen nyoba cari tahu, pengen nyoba jalan. Tapi Indonesia ini kan banyak ya kabupaten kota, dan saya ngelihat kita terlalu gaduh banget di sosial media. Mulai dari desa-desa, dari kota-kota. Kayak seolah negara ini nggak baik-baik aja. Negara ini tuh jauh dari kata hebat. Negara ini tuh nggak bisa berkembang. Negara ini tuh begitu-begitu aja gitu. Dan banyak yang pengen keluar dari Indonesia. Tapi kalau misal kita coba turun, kita coba datang ke kota-kota, sepertinya menarik. Kayaknya harus random sih gak sih? Bener gak? Kita harus random nyari kotanya. Gimana Mas? Betul. Mau? Menarik. Tapi milih kotanya gimana? Random aja ya? Spin ya? Menarik. Kita coba spin, ikutin. Coba ya yang keluar kota mana kita akan datengin. Oke, jadi karena kota di Indonesia banyak, kita pakai ini aja. Mana yang keluar kita akan datangin dan samperin. Ya Mas? Yoi. Yoi. Ya Mas? Yoi. Kita kasih ya semua. Ya Mas? Yoi. Ya Mas? Yoi. Mana guys? Kita ke Banyumas berarti ya. Perjalanan kali ini tidak direncanakan lewat rapat yang panjang. Kami sengaja membiarkan wheel spinner ini yang memilih kemana kami harus melangkah. Kita acak nama-nama daerah di Indonesia. Dan roda berhenti di Banyumas, kota Satria. Banyaknya narasi di media sosial yang bilang Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan sering dicap tak layak huni. Membuat kami tergerak untuk turun dan memastikan. Kami tidak mau cuma menebak dari jauh. Kami ingin datang langsung, melihat dengan mata kepala sendiri, dan mendengar cerita dari orang-orang yang hidup di sana. Iya, jadi teman-teman, karena tadi malam kita nyampainya kan udah larut banget ya, malam banget dan juga capek, lelah. Jadi hasil dari kita spin kota mana yang datengin, makanya terpilihlah di Banyumas atau di Purwokerto ini. Nah, apa yang akan kita lakuin hari ini, apa yang akan kita cari hari ini, kalian ikutin aja. Kita akan mencoba melihat sisi lain dari Indonesia Uncut. Meninggalkan pusat kota, perjalanan kami berlanjut menuju kawasan pedesaan di Banyumas. Di sepanjang jalan, pemandangan mulai berubah. Dari riuk-pikuk perkotaan menjadi hamparan hijau yang lebih tenang. Kami menuju Desa Panembangan di Kecamatan Cilongo, salah satu wilayah yang menjadi tumpuan sektor pertanian di daerah ini. Oke, nah jadi teman-teman, hari ini kita kan udah nyampe di salah satu desa wisata Kabupaten Banyumas. Nah, buat hari ini kita akan jalan dan tadi sudah izin juga. Ini akan ditemani sama Pak siapa namanya? Pak Anggoro Agustriono. Pak Anggoro. Sebagai apa Pak di desa? Sekretaris Desa Panembangan. Sekretaris Desa Panembangan. Namanya Desa Panembangan. Kita akan coba lihat apakah memang benar gitu kan, semua yang terjadi saat ini tuh sangat-sangat keruh dan nggak karu-karuan. Tapi kita coba lihat salah satu desa yang sudah kita putar kemarin, terpilihlah Kabupaten Banyumas. Kita akan coba jalan ditemani sama Pak Anggoro, begitu Pak ya? Ya, Kita siap. akan coba lihat di Desa Panembangan ini. Oke, ikutin kita. Kita jalan, kalian tahu? Nih, plat R. Weh. Wuh. Ini nggak pernah digaungkan gitu loh. Menuju ke area persawahan, udara pagi terasa makin bersih. Lahan pertanian di Panembangan bukan sekedar hamparan pemandangan indah, melainkan ruang hidup bagi para petani yang sabar mengolah tanah setiap hari. Disinilah realitas ketahanan pangan kita yang sebenarnya sedang dipertaruhkan. Katanya kita nggak bisa swasembada. Lihat nih. Lihat, ini sawah semua gitu. Ini masih satu desa, belum yang lain-lainnya. Tapi, apakah benar emangnya? Kita akan cari tahu gimana kondisi nyatanya. Melihat hamparan sawah sejauh mata memandang, kita sering lupa
bahwa di balik sepiring nasi yang kita nikmati setiap hari, ada peluh dan doa orang-orang di desa ini. Di tanah Panembangan, air yang mengalir dingin di sela jemari para petani adalah simpul kehidupan yang terus menjaga harapan mereka untuk tetap bernapas. Di atas tanah inilah mereka bergulat dengan ketidakpastian cuaca dan lelah yang jarang terdengar. Namun, di tengah riuhnya pembicaraan di luar sana, hadirnya perlindungan negara menjadi sedikit peneduh agar keringat yang menetes di tanah ini tidak menguap sia-sia. Banyumas memikul tanggung jawab besar untuk menjaga pilar pangan. Wilayah ini terus mendorong produktivitas padi secara optimal. Dan di tanah Panembangan ini, pengelolaan air yang terjaga membuat hasil panen mereka mampu mencapai angka yang cukup menjanjikan. Di tengah hamparan sawah ini, kami bertemu dengan Pak Kholidun, salah satu petani yang menggantungkan hidupnya dari tanah Panembangan. Dari beliau, kami ingin mendengar cerita mengenai bagaimana rasanya berdiri di atas lumpur dan merawat ketahanan pangan kita hari ini. Kalau musim hujan itu kan kalau di sini adanya perbau Mas. Kalau perbau itu kan berarti 100 angga. Itu bisa hasilnya mencapai 5 atau 6 ton. Berarti kalau sehektar 140 angga Mas. Sehektar. Itu bisa mencapai 7,4 ton. Itu kalau musim rendang. Iya. Kalau musim kering juga segitu cuman melihat kondisi air Mas. Bisa sawah itu bisa kealiran atau enggak. Kalau enggak ya mungkin hasilnya bisa berkurang. Itu kalau musim kering. Kalau pancaroba itu kan berarti ada rendeng ada terang ya Mas. Itu malah menurut wilayah sini Mas, Panembangan, itu malah bagus Mas untuk pertanian. Karena sawah itu ketika ada hujan, ketika ada air, itu di tumbuhan ini padi ini lebih bagus Mas. Gitu loh. Juga panennya juga lebih bagus. Hadirnya negara melalui penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP senilai Rp6.500 per kilogram terbukti menjadi jaring pengaman yang sangat krusial. Kebijakan ini memastikan tingkat harga di petani tetap berada di zona menguntungkan, sekaligus memicu dinamika penyerapan pasar yang lebih sehat. Untuk harga saat ini ya cukup lumayan bagus lah Mas. Maksudnya petani itu ketika memetik padi itu yang pertama enggak kesulitan, terusan menjualnya juga enggak kesulitan, terusan harganya ya juga enggak terlalu murah gitu ya, lumayan lah, udah standar gitu. Kalau di harga 65 itu petani udah termasuk untung lah gitu. Kemarin lagi pas bulog nariknya kan di harga 6.500. Lah ketika bulog narik 6.500 tiba-tiba petani kan jualnya itu bingung Mas, jualnya bingung. Lah ketika jualnya bingung kan pedagang lokal, termasuk saya pedagang lokal itu kan ya bisa ngambil 63, 64, kadang 62 gitu loh. Jadi lebih mahal bulog cuman kalau pemerintah ngambil bulog 65 itu kan enggak semuanya dibeli pemerintah Mas. Jadi cuman buat rega, bikin rega, ya beli cuman sebagian gitu loh. Itu kalau harga. Kehadiran pemerintah juga diwujudkan lewat komitmen penyaluran sarana produksi, mulai dari benih hingga pupuk yang dirasakan langsung dampaknya oleh para petani. Memahami dinamika kuota di tingkat kelompok tani, pemerintah memperbarui alur distribusi pupuk bersubsidi secara langsung dari produsen ke petani. Langkah efisiensi ini diambil demi memastikan ketersediaan pupuk semakin merata dan tepat sasaran. Pupuk terus benih Mas. Itu sering. Kalau pupuk benih itu sering dibantu. Iya gini loh Mas, kalau bantuan pupuk kan kadang-kadang ada yang langsung dipasang, ada yang nanti setelah matun dan sebagainya gitu loh. Tapi tetap aja hasilnya lumayan Mas. Kalau Gapoktan kemarin kan ada subsidi pupuk urea Mas. Lah ketika desa itu menjual pupuk urea itu kan secara langsung dipegang oleh Gapoktan Mas. Lah dipegang oleh Gapoktan, cara pembeliannya juga terbatas Mas. Maksudnya gini, saya butuh 5 ton misalkan, paling diberi 2 atau 3 ton gitu loh.
Karena kalau saya butuh 5 ton diambil saya semua, itu yang lain nggak kebagian. Lah kemarin ada yang 25 kilo, ada yang 1 kintal, ada yang 2 kintal gitu loh Mas. Biar masyarakat Penembangan itu petaninya itu merata kebagian semua. Itu kalau pupuk subsidi. Kalau obat-obatan itu biasanya langsung dibagi ke masyarakat. Kalau benih lah mungkin kadang 2 panen, 3 panen sekali ada benih. Kursuman di sini kan ada 3 kelompok tani Mas. Kridoyono 1, Kridoyono 2, Kridoyono 3. Jadi misalkan saat ini Kridoyono 1, nanti panennya akan datang Kridoyono 2 gitu. Tantangan berkurangnya tenaga kerja manual di pedesaan menjadi momentum krusial bagi akselerasi modernisasi pertanian. Berkurangnya buruh tandur dan pengeca cangkul mempertegas perlunya dorongan alat mekanisasi modern seperti alat tanam otomatis agar keberlanjutan masa tanam dapat terus berjalan tanpa hambatan. Kalau generasi muda sekarang kan khususnya daerah Penembangan ya mungkin Cilongok itu nggak fokus ke tani Mas. Masalahnya gini, sekarang cari orang tandur aja gitu, cari orang nanam itu sudah susah Mas sekarang. Jadi misalkan kalau orang-orang yang itu kok sudah tidak ada, misalkan sudah ada lah ya gitu lah ya gampangannya. Itu bingung mencari orang tandur itu. Ya paling tidak itu harus ada alat untuk tanam itu loh Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, mencangkul pun juga begitu Mas. Mencangkul sawah itu juga nggak ada sekarang. Orang-orang itu aja lah. Nanti kalau orang-orang itu sudah nggak ada, udah bingung nggak ada itu. Mau pakai apa mencangkulnya gitu loh. Pada akhirnya, indikator keberhasilan ketahanan pangan tercermin dari kecukupan real yang dirasakan langsung oleh masyarakat di desa. Warga Panembangan adalah salah satu contoh bahwa cita-cita ketahanan pangan tidaklah mustahil. Yang dibutuhkan hari ini adalah keberlanjutan pendampingan taktis di lapangan, khususnya perlindungan tanaman agar tanah Nusantara terus melahirkan kesejahteraan. Kalau saya, khususnya saya, masyarakat Penembangan nggak ada khawatir ke krisis pangan Mas. Untuk wilayah sini, khususnya petani ini bicara masalah petani lah ya. Kalau petani itu, kalau musim kayak gini kan lagi musim wereng Mas. Lagi musim wereng. Dan yang dibutuhkan itu obat-obatan Mas. Obat-obatan itu yang untuk menanggulangi kalau hama tikus mungkin ya wong itu kan bisa lari genah itulah ya kalau hama tikus. Tapi kalau wereng itu kan serangga jadi nggak kelihatan tapi banyak. Itu yang bahaya untuk petani Penembangan lah. Saya minta untuk bantuan itu loh Mas, obat. Contoh sekarang pestisida yang namanya 3 daun sekarang kan sudah musnah. Nggak ada loh di toko maksudnya. Kalau dulu kan ada gampang dicari, sekarang sudah nggak ada apa diganti produk nggak tahu gitu loh. Itu susah buat petani. Biasanya kalau saya kena wereng itu disemprot pakai pestisida 3 daun itu, Ripor namanya. Itu lumayan. Sekarang lagi susah. Nah, musim sekarang lagi musim wereng jadi Mas. Jadi saya mohon untuk Bapak-bapak semua untuk mendukung bantuan itu Mas. Jadi dari yang kita temukan hari ini, pesimisme terkait ketahanan pangan dan juga krisis pangan di Indonesia ini terbantahkan dan juga terjawab mulai dari modernisasi yang diberikan sama pemerintah, kerja keras dari para petani yang ada di desa, dan pengawasan yang ketat yang ada di akar rumput. Sehingga sinergitas dan juga kerjasama ini tidak boleh ada satu ruang yang kosong di sana. Karena tantangan akan selalu ada, tapi jalur kita menuju swasembada pangan sudah berada di jalur yang tepat. Jadi membangun bangsa bukan hanya tugas 1 ataupun 2 orang saja, namun sinergitas seluruh aspek dari mulai pusat sampai dengan ke daerah. Saya Hisyam dari Kabupaten Banyumas untuk Indonesia Uncut.